Jenius medis. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab tahun 1541 sampai tahun 1544. Di antara orang-orang yang hadir, yang paling berkuasa adalah guru surgawi. Dibandingkan dengan Jericho Lee, yang bahkan bisa membunuh Ling Shi, perkataan Shen Ling tidak berlebihan sama sekali. Ketiga orang itu mencium ucapan mereka, dan mulut mereka langsung kering. Pantas saja Wen Tiren selalu menyanjungnya di depan kita. Sayang sekali aku tidak mengundangnya kali ini. Saat aku bertemu dengannya lagi, aku harus meminta nasihat. Pikiran ketiga pria itu aktif, tetapi jika mereka tahu bahwa mereka baru saja bertemu dengan orang yang ingin mereka temui, itulah yang sebenarnya tidak mereka sukai. Mereka tidak tahu apa yang harus mereka pikirkan tentang desertir yang mereka bicarakan. Di sini, Jericho Lee memegang Xiao Huang di satu tangan, mengikuti jejak Firestone yang ditemukan sebelumnya, mengamati dan berjalan ke depan. Hu Feng mengikutinya. Meskipun dia hanya marah untuk sementara waktu dan tidak mengambil tindakan dengan Brigade Wu, dia tahu betul bahwa mengikuti Jericho Lee adalah keputusan yang sangat bijaksana. Meskipun ada banyak orang di sisi lain, dia punya alasan untuk percaya bahwa bakat Jericho Lee adalah kunci kesuksesan. Saat dia berlari, Xiao Huang terus mengendus-endus. Cium baik-baik dan beritahu aku jika kamu menemukan sesuatu. Saat Jericho Lee mengamati, dia membuat berbagai spekulasi di otaknya. Pyropilite biasanya hanya muncul di zona gunung berapi lava, hanya seperti gunung berapi Saint Lotus. Biasanya tidak ada di tempat lain. Jericho Lee berspekulasi bahwa mungkin ada lava vulkanik di kaki Gunung Zongyun, atau ini sebenarnya sabuk vulkanik. Tapi dia baru saja memeriksa dengan ponselnya, Zongyunsan bukanlah gunung berapi, hanya gunung biasa. Dia belum mengetahuinya untuk saat ini. Dia masih perlu menyelidikinya sebelum dapat mengambil keputusan. Setelah berjalan sekitar 5 atau 600 meter, Xiao Huang tiba-tiba berlari ke sebuah batu yang panjangnya sekitar 3 kaki dan menciumnya. Guk. Kali ini, suara Xiao Huang jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Apa yang kamu temukan? Jericho Lee dengan cepat berjalan mendekat dan mengeluarkan batu itu. Dia menemukan ada rumput aneh yang tumbuh di tepi lubang. Rimpang rumput ini panjangnya sekitar 10 cm, dengan beberapa helai daun berwarna hijau merah berbentuk segitiga. Jarum daun api. Sekilas Jericho Lee mengenali bahwa ini adalah sejenis bahan obat yang umum tumbuh di daerah vulkanik. Ia menyukai panas, tidak tahan dingin, dan bersifat dingin. Ini aneh. Ia tidak menyangka bahwa jarum daun api selalu hanya tumbuh di daerah vulkanik, dan kondisi iklim di daerah biasa tidak dapat memenuhi kebutuhan pertumbuhannya. Gunung Zongyun hanyalah gunung biasa. Apakah ada gunung berapi di sini? Dengan keraguan di benaknya, Jericho Lee menyingkirkan jarumnya dan melanjutkan. Hu Feng melanjutkan dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Li Shao, apakah obat itu tadi? Dengan baik. Alasan kenapa Li Shao ditinggal sendirian adalah untuk mencari bahan obat. Hu Feng bertanya lagi. Jericho Lee memandangnya dan tidak berkata apa-apa. Apakah dia terlihat bertindak karena alasan yang membosankan? Begitu Hu Feng melihat ekspresinya, dia tahu bahwa dia telah menanyakan pertanyaan bodoh. Dia menggaruk kepalanya. Li Shao seharusnya menemukan sesuatu yang salah. Yah, ada beberapa jejak yang tidak normal. Jericho Lee tidak menyangkalnya. Dengan batu hitam dan rumput merah, Hu Feng tidak terlalu bodoh. Dia memiliki observasi dasar. Batu itu disebut batu Huotai. Rerumputan yang baru ditemukan adalah jarum Huoye, yang hanya muncul di zona lava vulkanik. Hal-hal ini tidak mempengaruhi Hu Feng, dan Jericho Lee tidak menyembunyikannya. Zona vulkanik. Hu Feng tercengang. Dia tidak menjawab sejenak, bukan. Gunung Zongyun hanyalah pegunungan biasa, sama sekali bukan gunung berapi. Jadi ini tempat yang tidak normal, Jericho Lee memimpin Xiao Huang. Hu Feng tercengang. Dia secara bertahap mengerti dan segera mengikuti. Setelah berjalan lagi, Xiao Huang menemukan jarum api lagi. Kemudian, dengan jarak kurang dari 100 meter, ditemukan jarum daun api ketiga. Saya bertanya-tanya mengapa ada begitu banyak jarum api. Dan frekuensi kemunculannya semakin tinggi, Jericho Lee mengerutkan kening semakin dalam. Setelah berjalan jauh, frekuensi jarum daun api semakin tinggi, belum lagi cakupannya semakin kecil. Setelah menemukan hampir 20 jarum daun api, ia justru merasakan ada perubahan pada nafas di sekitarnya. Guk. Setelah Xiao Huang berlari ke rumpun kecil pohon, Jericho Lee segera mengikutinya dan melihat sebatang api berwarna merah. Banyak sekali, seru Hu Feng.
Jericho Lee melangkah maju dan melihat sekeliling. Matanya tertuju pada jarum di depannya. Secara kasar, tidak kurang dari 200 daun jarum api tumbuh di sini, bergerombol rapat, tingginya lebih dari 20 cm, dan tahunnya juga lebih dari 100 tahun. Itu adalah roh api yang kuat, Jericho Lee memperhatikan. Tanah di bawah tumbuhan memancarkan roh api yang kuat. Menurut atribut alamnya, kekuatan spiritual di langit dan bumi dapat dibagi menjadi 7 jenis, pertanda geomantik, api bumi, cahaya keemasan dan cahaya gelap. Daerah vulkanik umumnya penuh dengan kekuatan spiritual atribut api yang sangat besar. Apakah di sini benar-benar ada gunung berapi? Jericho Lee berjongkok, menarik jarum, mengikis tanah beberapa kali, sekaligus membuka pikiran untuk menjelajah. Tanahnya tidak sebaik langit, dan ruang lingkup penjelajahan ilahi terbatas. Namun, Jericho Lee segera mengetahui bahwa dalam jarak 2 meter setelah perasaan ilahi masuk ke dalam tanah, dia tidak dapat merasakan kekuatan spiritual sama sekali. Aneh, kenapa tidak? Masuk akal untuk mengatakan bahwa di daerah vulkanik, semakin rendah permukaan tanah, semakin kuat pula kekuatan roh apinya. Dia tidak percaya pada kejahatan, dan terus menjelajah lagi, dan segera menemukan bahwa kekuatan roh api di sini terbatas pada permukaan 2 meter. Ini bukan zona vulkanik, itu artinya formasi. Jericho Lee secara alami memikirkan kemungkinan lain, yaitu formasi. Jika susunannya mengumpulkan begitu banyak kekuatan api dan membuat jarum daun api tumbuh di sini, itu masuk akal. Bagaimanapun, susunan dapat mengabaikan iklim dan membalikkan yin dan yang. Memikirkan hal ini, Jericho Lee segera berdiri dan melihat sekeliling. Sesaat kemudian, wajahnya tiba-tiba menjadi pucat. Pantas saja aku tidak bisa melihatnya pada awalnya. Li Shao, ada apa? Melihat penemuan hebatnya, Hu Feng mau tidak mau bertanya dengan rasa ingin tahu. Jericho Lee tidak menjawab, hanya berkata, mundur, hancurkan susunan ini lagi. Oh, Hu Feng buru-buru mundur. Jericho Lee mengambil Firestone gelap di tanah, lalu pergi ke suatu tempat di tangan kirinya, mengangkat tangannya untuk menyuntikkan aura ke dalam batu, dan melemparkannya dengan keras. Batu ban api langsung seperti anak panah, menghantam batu besar di tangan kanan. Bang! Hanya ada suara yang memekakkan telinga, dan batu besar itu runtuh di tempat. Puff! Pada saat berikutnya, dengan kumpulan jarum daun api sebagai pusatnya, batu api yang tak terhitung jumlahnya di tanah terbang langsung dan berkumpul menjadi aliran puing. Hu Feng tercengang oleh pemandangan ini. Boom! Aliran puing terbang langsung ke atas, seperti pilar cahaya, menuju Jericho Lee. Jericho Lee tidak panik. Dia menghindar ke samping. Pada saat yang sama, dia mengambil sebuah batu di tanah dan memukul batu itu di tangan kanannya. Bang! Batu besar itu hancur seketika. Kemudian, Jericho Lee menghancurkan 8 batu besar ke arah berbeda beberapa kali. Bab 1542, wow! Aliran puing-puing di langit seakan telah kehilangan segala kekuatan dan berkahnya. Ia langsung berubah menjadi abu terbang dan jatuh ke tanah. Apakah susunannya rusak? Mata Hu Feng membelalak. Jericho Lee pergi ke kumpulan jarum daun api, mengeluarkan semua jarum daun api dan memasukkannya ke dalam tas. Kemudian dia menggali tanah dan menyodoknya beberapa kali, dan segera menemukan batu merah. Li Shao, ini. Hu Feng bertanya dengan rasa ingin tahu. Kristal awan api, sejenis batu yang digunakan untuk membawa aura api. Ini juga merupakan wadah yang digunakan oleh Arai untuk menyimpan kekuatan atribut api. Alasan mengapa terdapat banyak jarum daun api di sini juga karena kekuatan api di sekitar kristal awan api adalah yang terkuat. Hu Feng berkata bahwa dia hanya tahu sedikit, bagaimana bisa ada formasi di tempat ini. Apa pentingnya mengatur formasi di sini? Ingin tahu. Jericho Lee tersenyum, berbalik dan berjalan ke suatu tempat di sebelah kanan, di mana batu besar yang baru saja dia hancurkan ditempatkan. Hu Feng menjulurkan kepalanya dan melihat sesuatu di bawah batu besar. Mengapa? Dia berlari dengan rasa ingin tahu, mengambil sesuatu dan berkata, apa ini? Uang tembaga. Itu tembaga. Apa gunanya itu? Seorang peramal. Hu Feng mengetahui bahwa beberapa peramal sering menggunakan uang tembaga. Ini adalah alat peraga untuk formasi, Jericho Lee memandangnya. Ada 7 batu besar lainnya di bawahnya. Pergi dan ambil mereka. Oh, Hu Feng bergegas ke tempat lain untuk melihatnya. Benar saja, ada koin tembaga di bawah setiap batu yang pecah. Setelah menyerahkan uang tembaga itu kepada Jericho Lee, Hu Feng mengerutkan kening, saya masih tidak mengerti. Apa artinya mengatur susunan di tempat ini? Jericho Lee berkata tanpa daya, sulit untuk mengatur susunan di sini. Selain menyembunyikan sesuatu, apalagi gunanya?
Hal yang jelas sekali, aku masih perlu bertanya. Lucu. Hu Feng menggaruk bagian belakang kepalanya dengan canggung. Aku tidak tahu apa-apa tentang susunannya, hehe, tapi Li Sao, kamu bilang itu untuk menyembunyikan sesuatu, bukankah itu kristal awan api? Tidak. Jericho Li menggelengkan kepalanya. Huo Yunjing hanyalah bagian dari susunan roh 5 elemen. Masih ada susunan lain yang harus dipecahkan. Hanya ketika susunan tersebut benar-benar retak barulah kita dapat mengetahui apa yang tersembunyi. Oh, lalu pecahkan. Segera. Setiap susunan berisi batu yang mirip dengan Huo Yunjing dan 8 koin tembaga. Juga karena susunannya, beberapa bahan obat hanya muncul di area khusus yang ditanam. Ini formasi roh air terakhir. Jericho Li menarik napas dalam-dalam dan melihat sekeliling. Saya tidak tahu apa yang akan disembunyikan dalam susunan roh 5 elemen setelah susunan roh air retak. Ledakan. Ketika susunan roh retak, terjadi fluktuasi hebat di udara sekitarnya. Kemudian Jericho Li merasakan aura 5 elemen itu seperti tornado, dan berada dalam kebingungan yang tajam. Apa masalahnya? Hu Feng terkejut dengan perubahan di sekelilingnya dan tampak sedikit bingung. Jericho Li melihat ke tengah kekacauan, merenung sedikit, dan melompat ke depan. Tuan Muda Li, seru Hu Feng. Ketika Jericho Li melompat ke tengah kekacauan, dia langsung merasakan kekacauan dan tekanan kuat dari semua sisi, seolah menghancurkan seluruh dirinya menjadi bubuk. Dia tidak panik, operasi pertahanan cerdas, tekanan tiba-tiba menghilang. Menendang. Dia mendarat dengan mantap di tanah di tengah kekacauan, dan kesadaran ilahinya menjelajah di bawah tanah, dan segera merasakan kekuatan besar seperti laut di bawah kakinya. Ini. Dia mengangkat ujung alisnya dan dengan cepat menggali tanah. Benda berbentuk teko terkubur di dalam tanah. Begitu potnya mulai, dia merasakan nafas besar di dalam pot, yang sepertinya melompat keluar. Pola bintang 7, terbuat dari batu giok ungu dan baja, kan? Itu pot ajaib. Pot Zenyao, seperti namanya, adalah sejenis alat yang digunakan untuk menyegel monster. Dilihat dari organ dan polanya, serta segelnya, itu benar-benar pot Zenyao. Tidak mengherankan jika kita harus menggunakan susunan 5 roh untuk membuat susunan 5 elemen untuk menyembunyikan mata dan telinga orang. Jericho Li berpikir dalam-dalam dan mulai mengamati segel pada pot Zenyao. Sejauh yang dia tahu, ada 4 jenis pot Zenyao. Pot putih digunakan untuk menekan iblis besar, pot kuning digunakan untuk menekan Raja Iblis, pot hijau digunakan untuk menekan iblis bumi, dan pot hitam digunakan untuk menekan roh iblis. Jenisnya tergantung pada warna segel pada pot. Jericho Li mengamati segel berikutnya, matanya sedikit tertuju, pot kuning, ini adalah pot Zenyao yang digunakan untuk menekan level Raja Iblis. Raja Iblis setara dengan orang kuat di masa bayi Yuan manusia. Panci Zenyao ini seharusnya berusia sekitar 100 tahun. 100 tahun yang lalu, seni bela diri telah menurun. Saya khawatir untuk menekan Raja Iblis, pemilik pot iblis kota harus melakukan pengorbanan yang besar. Li Jericho Li berpikir sejenak, lalu langsung membuka ikatan segelnya. Padahal, tindakannya tentu cukup berbahaya. Tidak ada yang tahu berapa banyak monster yang telah ditekan di pot iblis kota ini, dan setelah monster tingkat Raja Iblis dilepaskan, Jericho Li yang ceroboh akan diserang. Namun, karena Jericho Li berani membuka segelnya dengan sembarangan, bagaimana mungkin dia tidak mempertimbangkan masalah ini? Ledakan. Ketika segelnya dibuka, nafas yang mengerikan keluar dari panci, seperti singa yang tertidur saat terbangun, yang cukup mengejutkan. Akhirnya aku keluar. Sambil tertawa liar, sesosok bayangan terbang keluar dari pot, seperti seekor kuda liar yang melarikan diri yang mencoba terbang selama 9 hari. Sial. Namun, bayangan itu baru saja terbang beberapa meter, menabrak dinding tak kasat mata, menghalangi jalannya. Bayangan gelap itu tidak merespon sesaat, dan terus terbang ke depan. Bang dang. Itu terbentur kembali lagi. Ia tidak percaya pada kejahatan. Itu terbentur ke depan dan gagal lagi. Jangan buang waktumu. Apa menurutmu aku akan membiarkanmu kabur? Suara samar terdengar di tengah badai. Setelah makan malam, jalan aslinya berbalik, dan kemudian dia melihat Jericho Li di bawah. Dia meraung dengan marah, manusia sialan. Kaulah yang melakukannya. Haha, kamu tidak berpikir aku akan berbaik hati melepaskanmu dari pot Zenyao. Anda akan disegel di dalam pot Zenyao. Menurutku kamu juga monster yang ganas. Sebelum dia membuka segelnya, dia telah menyegel ruang di sekitarnya dengan akal ilahi. Tentu saja, dia tidak akan membiarkan monster yang ditekan di dalam pot Zenyao keluar untuk membuat masalah di dunia. Anak pribadi yang baik, saya ingin melihat Anda membuka segelnya.
Aku tidak ingin memakanmu, tapi aku sendiri ingin mati. Bayangan itu marah. Jericho Lee mencibir dari sudut mulutnya, jika kamu benar-benar bisa membunuhku, bukankah kamu sudah melakukannya? Tidak perlu menakut-nakuti orang di sini. Ketika saya tidak tahu, Anda telah ditekan di dalam pot Zenyao selama ratusan tahun, bahkan tubuh Anda telah hancur, dan sekarang yang ada hanya jiwa Anda. Bab 1543. Setelah mengetahui keadaan aslinya, Dark Shadow menjadi sedikit marah. Meski begitu, aku ingin membunuhmu, tidak perlu banyak usaha. Oh, benarkah? Gurauan Jericho Lee di sudut mulutnya perlahan membesar, pikirannya bergerak, dan lautan kesadaran ilahi yang luas melonjak seperti air pasang, membanjiri dunia. Kesadaran ilahi yang mengerikan membentuk sebuah tangan besar, langsung mengelilingi bayangan itu, dan kemudian ruang itu menyusut tajam, dan bayangan itu langsung terikat. Ah! Bayangan itu langsung berteriak ketakutan, tidak, jangan bunuh aku bisa tunduk padamu. Bukankah kamu tadi berteriak begitu banyak? Jericho Lee tersenyum. Bayangan itu menggigil. Tidak pernah terpikir bahwa kekuatan jiwa manusia muda ini akan begitu kuat hingga dia mudah mati. Ia telah tertahan di dalam pot selama ratusan tahun, dan tenaganya hampir habis, bahkan tubuhnya pun roboh. Dalam keadaan raga jiwa, kekuatannya bahkan tidak sepersepuluh dari kekuatan di periode puncak. Usulanmu oke. Aku khawatir tentang membuat senjata roh. Aku tidak punya semangat apapun. Jericho Lee sudah memiliki bahan untuk membuat alat roh tersebut. Alat roh itulah yang membuatnya sangat sulit. Setelah dia mendapatkan besi dingin roh es dan kayu mengkilap, dia tidak bergerak selama berhari-hari. Kali ini, kami menemukan tubuh roh tingkat Raja Iblis tersegel di dalam pot Zenyao. Dengan sedikit modifikasi, ini adalah alat yang luar biasa. Apa? Apakah kamu ingin rajaku menjadi roh? Bayangan gelap itu terkejut dan sangat tidak puas. Jericho Lee menatap masa lalu dengan dingin, kamu tidak memiliki kualifikasi untuk menolak. Percaya atau tidak, kalau aku punya ide sekarang, aku bisa membuatmu gila. Itu ciptaanmu sehingga binatang jahat sepertimu menjadi senjataku. Kalau tidak, aku bisa memasukkanmu kembali ke dalam kendi Zenyao. Berapa tahun lagi Anda dapat bertahan dengan kondisi tubuh jiwa Anda saat ini? Bayangan itu langsung berhenti berbicara. Jericho Lee berjalan lurus ke depan dan menggambar beberapa tanda di udara dengan jari-jarinya, lalu menunjuk ke bayangan itu. Pada awalnya, bayangan gelap menolak dan jelas tidak menerima kenyataan bahwa dia telah menjadi roh. Bergerak lagi, kamu bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menjadi artefak. Suara Jericho Lee sedingin es. Bayangan gelap terdiam, hanya merasakan tekanan mengerikan di sekujur tubuhnya, yang membuatnya tidak berani bergerak lagi. Jericho Lee memasukkan rune ke dalam bayangan, yang merupakan sejenis mantra, mirip dengan kontrak tuan pelayan. Tujuannya adalah agar bayangan tersebut dikendalikan olehnya sebelum artefak tersebut dibuat secara resmi. Dengan penguasaan mantra, bayangan tidak akan berani memiliki dua hati, atau berani melarikan diri. Setelah disempurnakan menjadi artefak roh di masa depan, dia akan dapat berkomunikasi dengannya. Bayangan itu berfluktuasi dengan hebat. Di bawah kekuatan mantranya, ia menerima identitasnya yang sekarang. Menguasai. Begitu kontrak tuan pelayan ditandatangani, Jericho Lee segera memikirkan lebih banyak informasi. 7 laba-laba kejahatan dapat memiliki kekuatan setingkat iblis kecil di masa pertumbuhannya dan mencapai tingkat Raja Iblis di masa dewasa. Setelah masa iblis bumi, ia dapat berubah bentuk dan memiliki potensi pertumbuhan yang tidak terbatas. Informasi lain yang Jericho Lee tidak lihat banyak, dia tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya, tidak heran itu akan disegel, laba-laba 7 kejahatan. Sepertinya kamu dalam masalah. Laba-laba 7 dosa, dengarkan saja namanya untuk mengetahui apa jenis monster itu. Di antara semua binatang jahat dengan bahaya publik, laba-laba 7 kejahatan pasti dapat menempati peringkat 10 besar, yaitu ular roh api berkepala 2, yang sangat berbahaya dan beracun, jauh lebih tidak berbahaya dibandingkan laba-laba 7 kejahatan. Laba-laba 7 dosa terlahir dengan racun yang kuat. Ia akan menembak 7 kali dalam hidupnya. Setiap kali dikupas, racun di dalam tubuhnya semakin banyak. Ini sangat beracun, setiap jenis toksisitasnya jauh lebih banyak daripada Heading Hong. Arsenik sangat beracun. Jika Anda menyentuhnya, Anda akan mati. Bahkan dengan kekuatan dahsyat dari penguasa surga, belum tentu mampu melarutkan racunnya. Kita perlu menggunakan beberapa obat penawar untuk keluar dari bahaya. Perlu disebutkan bahwa racun katak jinyu lebih kuat dari racun laba-laba kisin, dan juga merupakan musuh alami laba-laba kisin. 7 laba-laba kejahatan tidak takut pada apapun.
Mereka tidak memberikan nasihat ketika berhadapan dengan setan atau pejuang yang lebih kuat dari dirinya. Mereka hanya takut pada katak Jinyu, karena katak Jinyu suka memakan segala macam racun. Semakin beracun, semakin disukainya. Memakannya bisa membuat racunnya semakin kuat. Tentu saja, tidak banyak hal yang kuat. Meski laba-laba memiliki 7 jenis keganasan setelah dikupas sebanyak 7 kali, namun jumlah racun dalam tubuhnya tidak terlalu banyak. Dalam keadaan normal, laba-laba 7 kejahatan masih mengikat target dengan memintal sutra dan kemudian meracuni target dengan sedikit racun. Membuat keluhan tentang tukau Jericho Lee dan laba-laba 7 dosa. Sebagai monster yang terkenal dan ganas, laba-laba 7 kejahatan memiliki reputasi yang baik. Belum lagi prajurit pada umumnya tidak bisa menghindarinya ketika dia melihatnya. Bahkan jika sebagian besar monster melihatnya, itu seperti bertemu dengan dewa wabah. Terima kasih telah menjadi raga jiwa sekarang, kalau tidak aku akan pusing jika menerimamu. Jericho Lee juga beruntung. Laba-laba 7 dosa ditekan di dalam pot Zenyao selama ratusan tahun. Tubuhnya runtuh, dan kekuatan jiwanya menghabiskan lebih dari setengahnya. Semua kemampuannya seperti racun tidak bisa digunakan. Ketika dia bertemu dengan roh yang begitu kuat, rasanya seperti ikan di talenan. Yah, kamu bisa tetap berada di pot Zenyao selama jangka waktu ini. Aku sudah melepaskan segelnya, dan pot Zenyao tidak akan melemahkan potmu. Kekuatan di masa depan. Masuklah, ya. 7 laba-laba kejahatan dengan sangat enggan kembali ke pot iblis kota. Ia telah dikurung dalam benda ini selama ratusan tahun, dan telah lama memiliki bayangan psikologis. Tapi sekarang telah ditandatangani oleh Jericho Lee, dan tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Masukkan pot Zenyao ke dalam ring penyimpanan, dan badai di sekitar akan mereda perlahan. Semuanya tenang, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Li Shao. Hu Feng bergegas lanjut, Li Shao, kamu baik-baik saja. Apakah aku terlihat seperti dalam masalah? Jericho Lee bertanya sambil tersenyum. Aku takut setengah mati. Baru saja, Li Shao, kamu tiba-tiba bergegas. Saya bahkan tidak tahu apa yang terjadi. Hu Fengchang menghela napas dan bertanya, saya baru saja melihat bayangan. Apakah Li Shao tahu apa itu? Tidak ada, itu hanya fenomena alam. Jericho Lee menggelengkan kepalanya dan menemukan alasannya dengan santai. Masalah Zenyao Hu sangat penting. Untuk mencegah mulut besar Hu Feng membocorkan informasi, dia memilih untuk sembunyikan itu. Yah, mengapa susunannya diatur? Hu Feng bertanya dengan rasa ingin tahu. Jericho Lee merenung dan berkata dengan makna yang dalam, kamu akan segera tahu. Ayo kembali ke tim. Hu Feng Leng selanjutnya, segera menyusul langkahnya, Li Shao, tahukah kamu rahasia gua itu? Yah, diperkirakan jika kita bergegas kembali, kita bisa menyelamatkan beberapa orang. Baru saja, setelah menandatangani kontrak pelayan utama dengan laba-laba 7 dosa, seluruh cerita tentang bagaimana laba-laba 7 dosa disegel ke dalam pot Zenyao muncul di benaknya. Dari informasi itu, Jericho Lee membaca keberadaan pot Zenyao yang lain. Dan tingkat segel pot Zenyao berwarna hitam. Bab 1544. Di perkemahan di kaki Gunung Zongyun, orang-orang sudah berkumpul, dan sekarang mereka sedang mendiskusikan rencana eksplorasi rahasia. Karena susunan teleportasi milik teleportasi acak, bukan teleportasi terarah, tidak ada yang tahu di mana mereka akan diteleportasi, yang membawa ketidakpastian pada tindakannya. Mereka membutuhkan solusi untuk mengurangi ketidakpastian. Teleportasi acak berarti tidak ada di antara kita yang tahu ke gua mana kita akan diteleportasi. Kata seseorang sambil mengerutkan kening. Ya, selain itu, kita semua bertindak dalam tim sesuai dengan klan. Jika itu terdesentralisasi, belum lagi beberapa cara, kita tidak akan bisa mengerahkannya, dan kita tidak akan bisa saling percaya sepenuhnya, kan? Tanda tanya petik 2, kata Chow yang dingin. Begitu perkataannya keluar, langsung disetujui oleh banyak orang yang hadir. Sangat diyakini bahwa, meskipun mereka menganut sekte bela diri dan Tao, mereka memiliki kebencian yang sama dalam menghadapi musuh asing, namun mereka sering kali terasing satu sama lain dan ada banyak persaingan di antara mereka. Sederhananya, selain orang-orang yang tinggal di klannya sendiri, mereka tidak percaya sama sekali, dan mereka tidak bisa mempercayainya. Faktanya, tidak ada solusi untuk masalah ini, kata Hu Wei dengan suara yang dalam. Orang-orang dari kelompok Tiandao telah mencobanya sebelumnya. Jika beberapa orang berpegangan tangan atau mengikat mereka saat masuk ke dalam susunan teleportasi, mereka akan dipindahkan ke tempat yang sama. Dan ini. Semua orang terkejut. Kalau mau dibilang begitu,
bisa jadikan tim sebagai satu kesatuan, sehingga penularannya bisa dicegah agar tidak tersebar. Chow yang merasa lega. Tapi itu tidak harus sepenuhnya ditransmisikan ke satu blok, dan ada kemungkinan penyebarannya. Hu Wei menjelaskan dengan suara yang dalam, selain itu, jangkauan susunan teleportasi terbatas, dan tidak mungkin untuk menteleportasi terlalu banyak orang sekaligus. Kami memperkirakan hanya 10 orang yang dapat dikirim dalam satu waktu. Petik 2 tanda seru. Ambil 3 orang sebagai satu tim dan naikkan menjadi 3 tim sekaligus. Ya, itulah masalah dasarnya. Semua orang menyatakan kepuasannya. Baiklah, mari kita bicara tentang apa yang terjadi setelah transmisi. Hu Wei berpikir sejenak, dan berkata, menurut informasi yang kita miliki saat ini, setidaknya ada 10 gua, mungkin jumlah sebenarnya akan jauh lebih dari 10. Artinya, orang dapat dipindahkan ke gua yang sama atau ke gua yang berbeda. Menurut informasi yang dilaporkan oleh mantan anggota kelompok Tiandao, tidak ada harta karun di beberapa gua, dan mungkin tidak ada harta karun di gua yang memilikinya. Saya setuju. Chow Yang adalah orang pertama yang mengungkapkan sikapnya. Perburuan harta karun adalah sesuatu yang dapat ditemukan oleh mereka yang mampu menemukannya, dan mereka yang ditakdirkan untuk mendapatkannya. Setiap orang adalah pejuang. Harus sangat jelas bahwa ketika sebuah harta mencapai tingkat tertentu, ia akan memiliki spiritualitas. Dan akan mengambil inisiatif untuk memilih pemiliknya. Oleh karena itu, untuk menghindari pertengkaran yang tidak perlu, menurutku setelah kita menemukan harta karun itu, kita harus menentukan terlebih dahulu apakah itu adalah teman takdir. Jika tidak, kita bisa memperjuangkannya dengan kekuatan. Ya, itu usulan yang bagus. Aku pikir juga begitu. Semua orang mengangguk dan menyetujui usulan Chow Yang. Yah, karena semua orang setuju, maka beres. Hu Wei tidak ingin melihat perkelahian dan konflik yang tidak perlu. Baru saja berdiskusi, seorang lelaki tua datang sambil tersenyum. Tuan Chen, Anda akhirnya sampai di sini. Melihat pengunjung tersebut, seorang pendekar di tempat kejadian sangat bersemangat menyambutnya. Apakah Tuan Chen ada di sini? Terjadi keributan di antara orang-orang yang hadir, dan mereka saling memandang dengan heran. Chen Tianxi dari Basu mungkin tidak terkenal di dunia sekuler, tapi dia terkenal di dunia seni bela diri, terutama keahliannya yang lain dalam pemurnian senjata dan sihir susunan. Bahkan orang sombong seperti Li Fengqi pun menunjukkan rasa hormat sekarang. Orang ini benar-benar datang, Li Fengqi terkejut. Dia mengira Chen Qilai hanyalah rumor. Sekarang saya melihat orang sungguhan. Ini benar-benar sebuah kejutan besar baginya. Tampaknya meskipun ada bahaya, itu tidak akan menimbulkan ancaman apapun bagi semua orang. Orang-orang di sekolah Qing Cheng sangat bersemangat. Sebagai cabang dari sekolah Maoshan, sekolah Qing Cheng pandai dalam bidang mantra. Ahli mantra, ahli susunan, dan pemurni senjata semuanya adalah profesi yang relatif dihormati. Pada dasarnya kita dapat mengatakan bahwa mereka memakai celana panjang. Haha, aku tersanjung. Tidak, tidak. Tuan Chen terkenal, tapi kami mengaguminya. Chow yang berkata dari lubuk hatinya bahwa meskipun Sekte Tianzu memiliki keluarga besar dan karir yang hebat, tidak ada ahli seperti Chen Qi. Chen Qi mungkin tidak begitu menonjol dalam budidayanya, tetapi keahliannya dalam pemurnian senjata dan susunannya sebanding dengan sekte. Setelah beberapa salam, Chen Qi mundur ke satu sisi. Baru saja, saya mendengar bahwa Anda sepertinya sedang mendiskusikan perjalanan penjelajahan ini. Apa yang terjadi? Pada dasarnya, kami akan menunggu Tuan Chen datang, kata Hu Wei sambil tersenyum. Oh, jadi aku tepat waktu. Yah, lebih baik datang lebih awal daripada datang dengan terampil, kata Chen Qi sambil tersenyum, wajahnya memancarkan rasa bangga dan percaya diri. Yah, selama Tuan Chen yang memimpin, operasi ini pasti akan berhasil. Su Luan sangat menyayanginya. Hal ini membuat Shen Ling yang berada di sebelahnya sedikit tidak setuju. Tuan Su, saya khawatir ini berlebihan. Kata-kata ini, suasana langsung hening. Wajah Su Luan kaku. Apa yang kamu bicarakan? Chen Qi menoleh sambil tersenyum, menyentuh janggutnya dan berkata, gadis kecil, apakah kamu punya pendapat berbeda? Tidak, hanya untuk mengingatkan Tuan Su agar tidak terlalu percaya diri, Shen Ling menggelengkan kepalanya dan berkata, saya telah melihat informasi operasi sebelumnya. Meskipun sangat sederhana, jelas bahwa operasi eksplorasi ini sangat berbahaya. Berbahaya? Di mana bahayanya? Hu Wei mendengus, kamu tidak bermaksud mencari-cari kesalahan, kan? Shen Ling memandangnya dan berkata, apakah menurut Anda saya seperti seseorang yang suka membuat sesuatu dari ketiadaan?
Saya adalah orang yang berada di garis depan, dan saya selalu memiliki kepekaan yang tajam terhadap bahaya. Izinkan saya mengingatkan Anda, apakah itu salah? Shenling, sebagai garda depan keamanan nasional, seringkali melakukan tugas yang sangat berbahaya. Karirnya yang panjang membuatnya memiliki naluri alami terhadap bahaya. Itu profesionalisme. Tanpa intuisi ini, dia tidak tahu sudah berapa kali dia meninggal. Kamu Hu Wei terlihat agak jelek. Chen Qi melambaikan tangannya, jangan marah. Menurutku apa yang dikatakan gadis kecil itu benar. Saya baru saja mengamati Gunung Zongyun ini. Kelihatannya biasa saja di permukaan, namun sebenarnya berbahaya. Jika bukan karena gadis ini, saya khawatir saya akan mengingatkan Anda untuk berhati-hati.